Shalom Bapak Ibu, Saudaraku dikasihi Tuhan, berjumpa kembali saudara. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu seluruh para pendengar dimanapun berada. Dan harapan kami kita semua sehat-sehat dan dalam perlindungan Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku dikasihi Tuhan, Yohanes, murid yang dikasihi Yesus. Kita baca kebenaran firman Tuhan dalam Yohanes 21 ayat 7 saudara. Murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Dari antara 12 murid, Yohanes menempati tempat yang sangat istimewa. Ia sering disebut sebagai murid yang dikasihi Yesus. Nah, ini bukan berarti Yesus tidak mengasihi yang lain, saudara, melainkan menunjukkan keintiman hubungan pribadi antara Yohanes dan gurunya. Saudaraku, secara historis Yohanes adalah putra dari Zebedeus dan saudaranya adalah Yakobus, yang juga salah satu dari 12 murid. Mereka adalah nelayan dari Betsaida, sama seperti Petrus dan Andreas. Yohanes adalah murid yang sangat muda dibandingkan dengan murid-murid yang lainnya, saudara. Banyak sejarawan memperkirakan ia masih berusia belasan tahun ketika dipanggil oleh Yesus. Nah, saudara, Yesus memberi Yohanes dan Yakobus julukan Boanerges, yang berarti anak-anak guru. Markus 3 ayat 17, julukan ini menunjukkan bahwa Yohanes bukanlah pribadi yang lembut sejak awal, melainkan punya sifat berapi-api, penuh semangat, bahkan kadang keras terhadap orang yang pandang tidak sejalan dengan kebenaran. Namun dalam perjalanan mengikuti Yesus, sifat keras Yohanes mengalami perubahan besar. Kedekatan dengan Yesus membentuk karakternya, kasih, kelembutan dalam dirinya. Ini terlihat jelas dalam tulisan-tulisannya kelak, terutama dalam Injil Yohanes dan surat-suratnya yang menekankan kasih sebagai inti dari kehidupan Kristen. Nah, salah satu momen bersejarah adalah saat perjamuan terakhir. Yohaneslah yang bersandar di dada Yesus. Nah, simbol keintiman dan kepercayaan. Dalam Yohanes 13 ayat 23, ini bukan sekedar gambaran emosional, tapi menunjukkan bahwa Yohanes memahami isi hati sang guru lebih dalam daripada murid yang lain. Saat penyaliban Yesus, semua murid lainnya melarikan diri dan ketakutan. Hanya Yohanes yang tetap bertahan di bawah salib bersama Maria, ibu Yesus. Ini membuktikan kesetiaan Yohanes, bahkan di saat-saat paling sulit. Karena itu Yesus mempercayakan ibunya kepada Yohanes, suatu kehormatan besar yang menunjukkan hubungan batin mereka. Setelah kebangkitan, Yohanes juga salah satu yang pertama tiba di kubur kosong. Ia berlari lebih cepat daripada Petrus, namun dengan rendah hati ia memberi Petrus kesempatan untuk masuk lebih dahulu. Dan ini menunjukkan penggabungan antara semangat muda dan penghormatan kepada yang lebih tua. Nah, saudara, secara historisnya Yohanes hidup paling lama dibandingkan semua murid yang lain. Ia menjadi pemimpin rohani di daerah Efesus, saudara, menulis kitab-kitab yang penuh kasih dan menerima penglihatan besar yang menjadi dasar kitab Wahyu. Nah, saat ia diasingkan di Pulau Patmos, melalui hidupnya kita belajar bahwa kedekatan dengan Yesus membentuk karakter, memurnikan semangat, dan mengubah hidup menjadi saluran kasih. Dalam surat-suratnya, Yohanes terus menggemakan satu pesan: Allah adalah kasih. Dalam 1 Yohanes 4 ayat 8, ini bukan sekedar teori, tetapi hasil perjalanan hidup panjangnya bersama Yesus. Ia melihat dari dekat kehidupan, kematian dan kebangkitan hingga kemuliaan Yesus, dan menyimpulkan dalam satu kata, yaitu kasih. Nah, hari ini kita diundang untuk meneladani Yohanes, saudara. Hidup di dalam keintiman dengan Tuhan, bertumbuh dalam kasih yang sejati,
Nah, dan tetap setia dalam keadaan apapun. Semangat, muda, ketekunan, dan kasih adalah kombinasi yang membuat Yohanes menjadi saksi Kristus yang luar biasa, bahkan sampai akhir hidupnya. Saudaraku dikasihi Tuhan, bukan kebetulan Anda mendengarkan firman Tuhan pada saat hari ini, tapi ada karya Tuhan dan rencana Tuhan bagi setiap kita. Ingat Bapak Ibu dikasihi Tuhan, panutan dari murid Tuhan Yesus yang bernama Yohanes, keintiman dengan Tuhan, bertumbuh dalam kasih yang setia, dan tetap setia dalam keadaan apapun. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu seluruh para pendengar dimanapun berada. Dan demikian perjumpaan kita pada saat hari ini. Doa dan harapan kami, kita semua diberkati, dilindungi oleh Tuhan, dan baik dalam setiap aktivitas kita, setiap kegiatan kita, usaha pekerjaan kita diberkati oleh Tuhan. Yang penting satu hal yang perlu kita jaga dalam kehidupan kita mengikut Tuhan, yaitu keintiman dengan Tuhan, bertumbuh dalam kasih yang setia, dan tetap setia dalam keadaan apapun. Ingat Bapak Ibu Saudaraku, bahwa Tuhan melihat, memperhatikan kita di setiap langkah kehidupan kita. Firman Tuhan yang berkata bahwa mata Tuhan menjelajah ke seluruh dunia, menjaga, melihat, dan memperhatikan setiap anak-anaknya. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati, dan sampai jumpa dalam video berikutnya. Amin.